Theo terpaksa berbohong lagi. Dia mengatakan pada ibunya jika yang sudah menikah dan suaminya sedang bekerja di luar kota. Untuk masalah ke depan, Theo bisa memikirkannya nanti. Theo merasa bosan karena terus berada di kamar. Sudah berulang kali dia untuk menghubungi Valerie tidak pernah diangkat karena istri pertamanya terlalu sibuk. Lalu istri kedua, dia tidak tahu apa yang dilakukan Ian sekarang. Kau makan apa? Sisaku tadi pagi. Theo menunjuk kue yang ada di tangannya. Enak, Theo mengaku yang ada di tangan sudah berpindah semua ke dalam perutnya. Kue itu ada wortelnya, Theo. Dia tak suka wortel, padahal sayuran itu bagus untuk kesehatan mata. Yang baru sengaja menambahkan wortel ke kue yang dibuatnya tadi pagi. Kedua mata Theo sontak membulat, wajahnya berubah pucat. Ya hebat ya, aku saja saya putus asa maksa kamu makan wortel. Padahal kamu tidak bilang kalau ada wortelnya. Tanya Theo kustus. Theo yang pergi membayangkan adalah memakan wortel. Tuhan tidak bertanya dulu pada saya. Buktinya Tuhan masih hidup dasar. Kasihan sekali Romeoku. Ian mencium kaca akuarium seolah sedang mencium Romeo. Dia mendapatkan Romeo dari tukang sayur yang sering lewat di depan rumah Theo sebagai bonus karena sering belanja sayur. Theo kadang-kadang kepala melihat tingkah konyol Ian. Dasar bodoh, kumannya. Dia mengangkat kantong plastik yang ada di tangannya. Sepertinya Theo sudah ada dolar urus bodoh. Dia membelikan kue yang sama seperti milik Ian. Sepertinya aku harus pertemukanmu dengan Romeo sekarang, ucapnya ke Juliet, si ikan koi. Hei, Ian masih diam. Dia mempunyai namanya cantik. Kalau Theo ingin memanggil harus menyebut nama Ian. Ian tersenyum pelan berbalik menatap Taeyong. Apa tuan? Taeyong berdecak kesal. Tuan lagi. Theo ingin Ian memanggilnya dengan panggilan lain seperti opa. Sayang baby, tidak. Theo memanggilnya cepat untuk mengusir pikirannya barusan. Ini Theo memberikan Juliet pada Ian. Theo menghembuskan napas panjang untuk teman Romeo, jawabnya. Ian menatap Theo tak percaya. Apa sudah pergi dari tubuh Theo? Tuan tidak bohong kan? Terima kasih, yang tersenyum senang. Ternyata Theo perhatian juga dengan Romeo-nya. Namanya siapa ya? Yang berpikir. Juliet, potong Theo. Dia telah memberi nama ikan itu Juliet. Theo tidak mau diganti dengan nama Selena Gomez atau siapapun itu. Juliet yang telah menyiapkan nama yang pas untuk teman Romeo, Jennifer. Romeo kan pasangannya Juliet, itu terlalu mainstream. Ian memutar bola mata malas. Aku tidak mau tahu, namanya tetap Juliet. Ucap Theo tegas. Kalau kamu bilang aku galak lagi, aku akan mencium aja. Theo sudah sebelumnya sontak menganga lebar. Kenapa Theo sekarang berubah? Oma, Ian berlari masuk ke rumah sambil menutup bibir dengan keluar lapak. Tangannya karena takut. Benar Theo benar-benar akan menciumnya. Theo cemas karena Ian tidak ada di rumah.
Roma terlihat sepi. Dia tidak bisa menelpon Ian karena tidak mempunyai nomor ponsel wanita itu. Kenapa aku tidak minta nomor ponselnya? Dasar bodoh. Ian di mana? Tanya Taeyong ke Romeo dan Juliet. Ikan koi itu menggerakkan ekor seolah menjawab jika mereka tidak tahu Ian ada di mana. Taeyong kemudian pergi ke Ian. Mungkin saja istri keduanya meninggalkan pesan di sana. Aroma apel manis ketika menyeruak di indera penciuman Taeyong saat masuk ke kamar Ian. Wangi yang sama dengan tubuh wanita itu. Kamarnya terlihat gelap. Taeyong segera menekan saklar yang ada di belakang pintu. Kamar Ian pun seketika berubah menjadi terang. Tim mengangkat benda malang yang menjadi media pasan Ian mengganti kertas. Sebagai pengalihan apa yang tidak tahu jika harga kedua barang itu sangat mahal. Dasar bodoh, dejak Taeyong. Taeyong memarkirkan mobil dengan nyaman. Setelah itu menuju bagian resepsionis untuk bertanya kamar Dylan dirawat. Ian tidak ada di kamar Dylan. Taeyong hanya melihat Dylan yang terbaring di ranjang dalam keadaan tidak sadar. Suster, panggil Taeyong ke perawat yang sedang bertugas menjaga Dylan. Maksud Anda, Ian? Taeyong mengangguk. Dia tadi pamit pergi ke kantin. Terima kasih. Taeyong pun segera pergi ke kantin tanpa sadar menghembuskan nafas lega ketika menemukan Ian. Taeyong mengumpat pelan saat lelaki itu mengusap puncak kepala Ian. Kedua tangan Ian mengapal kuat. Dia ingin sekali menghampiri Ian lalu mengajar lelaki sudah senaknya menyentuh istrinya. Apa Ian selingkuh? Dia menghembuskan nafas kasar, memutuskan untuk pulang karena tidak tahan melihat mereka. Taeyong pun membutuhkan bantuan Ian untuk Ian sudah memberikan mereka selesai. Taeyong akan segera menceritakan Ian sesuai perjanjian awal mereka. Namun, kenapa Taeyong sekarang merasa tidak sanggup untuk melepas Ian? Apa dia mencintai wanita itu? Tidak mungkin. Taeyong pun pergi ke kamar untuk tidur. Namun dia malah tidak bisa tidur meskipun kedua matanya terpejam. Taeyong dari tadi hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Ian membuka pintu dengan pelan mengingat karena takut membangunkan Taeyong. Dia merasa sangat lelah karena menunggu operasi Dylan sampai selesai. Operasinya berjalan lancar, tapi Dylan belum sadarkan diri sampai sekarang. Ian bergerak ke dapur karena merasa haus. Makanannya sudah disiapkan. Untuk makan malam Taeyong terlihat masih utuh. Apa Taeyong belum makan? Biasanya Taeyong tidak pernah melewatkan makan malam.
kalaunya saat berbaring di atas tempat tidur yang meraih guling, tapi gulingnya terasa sedikit berbeda, terasa hangat dan sedikit keras, aromanya pun berbeda. Kenapa aku mencium parfum Tuan Taeyong? Apa aku terlalu lelah? Kuman Yen dengan mata terpejam. Yen berteriak keras, kedua matanya terbuka lebar karena ada sepasang tangan kekar yang tiba-tiba mendekap erat tubuhnya. Yen pun berusaha menyalakan lampu tidur yang ada di atas nakas. Taeyong berguling hingga Yen berada di bawahnya. Yen terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Aku akan melepaskannya, tapi kamu jangan berteriak. Ucap Yennya yang Taeyong artikan sebagai jawaban iya. Taeyong segera melepas dekapannya. Yen pun segera menarik nafas sebanyak mungkin memasuk oksigen agar masuk ke dalam paru-parunya. Taeyong melepas karena Yen menggigit bibirnya lumayan kuat. Tuan mau tanya Yen? Taeyong bercak menyentilkan Yen pelan. Memangnya kenapa? Kau kan istriku. Mulut Yen Stika menganga lebar. Apa Taeyong akan dirinya? Jantung Yen Stika berdegup kencang. Dia takut. Aku minta tanggung jawaban dari kamu. Hah? Tanggung jawab apa? Tanyanya tidak mengerti. Kamu membuatku sakit. Apanya yang sakit? Tanya Yen polos. Taeyong mundur bola mata. Taeyong dia salah masuk kamar. Taeyong masuk ke kamar Yen. Sebenarnya dia ingin Yen malah sudah masuk ke kamarnya. Taeyong pun akhirnya bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Yen. Dia merasa sangat malu karena salah masuk kamar. Saat menyakitkan, Taeyong berusaha tenang saat Yen menjatuhkan diri tepat di sampingnya. Dia akan keluar dari kamar dengan diam-diam jika Yen sudah tidur. Tapi Taeyong dalam hati dia mengira Taeyong sebuah guling. Wanita itu memeluk Taeyong dengan erat, bahkan bergerak-gerak mencari posisi tidur yang nyaman. Dia tidak tahan karena semakin memberontak ingin keluar mencari pasangannya. Wajah Yen memerah. Apa Tuan menyangkanya? Tanya. Taeyong mengangguk dan tanpa babi-bu dia langsung dengan Yen membalas dengan perlahan. Meskipun dia lelah, tapi seorang istri harus siap suaminya kan. Taeyong bergerak semakin cepat. Dia mengejapkan Yen dengan lembut. Mata mereka pun saling bertatapan. Wajah Yen memerah dan penuh keringat menahan yang Taeyong. Taeyong menyaringi dan semakin ke di situ. Yen membalas tanpa sadar, tangannya bergerak naik dan melingkar di leher Taeyong, mengelus tengkuknya dengan lembut. Suara desakan terdengar di telinga masing-masing. Setelah beberapa menit, akhirnya Taeyong melepaskan Yen yang sudah memerah dan bengkak itu. Dia mengusap bibir merah Yen, entah kenapa sekarang menjadi candunya.
Apa saya tidak tahu? Sebenarnya aku yang menemuimu, tapi dokter itu sudah menemuimu lebih dulu. Ian, sudah aku pulang saja. Sepertinya kamu tidak membutuhkanku ada di sana. Ucap Taeyong melirih. Entah kenapa Tian merasa dicubit setelah mendengar ucapan Taeyong. Ian merasa dirinya seperti seorang istri yang ketahuan selingkuh. Maaf, Taeyong tersenyum sangat tipis. Kenapa minta maaf? Ini adalah pembicaraan terpanjang Ian dan Taeyong tanpa adu mulut. Mereka terlihat seperti suami istri yang harmonis. Aku merasa seperti seorang istri yang ketahuan selingkuh, jawab Ian. Ian mengira cepat dia sama sekali tak berniat untuk selingkuhnya. Bahkan apapun Taeyong. Tidak, saya tidak selingkuh lagi pada dokter Wang sudah memiliki tunangan, jelas Ian. Taeyong tidak mampu menahan senyum. Dia merasa lega setelah mendengar penjelasan Ian. Taeyong pun berbalik menarik dua Ian dalam lekapannya. Ian sedikit meronta. Kami bisa diam tidak? Desis Taeyong tajam. Cepat tidur, dia menaruh dagu yang di puncak kepala Ian yang tersenyum tipis dan memejamkan keluar matanya perlahan, menyembunyikan wajah di dada bidang Taeyong dengan posisi tidur yang nyaman. Dia juga tersenyum, dia merasa sangat bahagia malam ini.